bagaimana misalnya ketika disabilitas ini nanti memilih gitu diprioritaskan dulu seperti itu misalnya. Berarti harapannya yang difabel tak potong sedikit ya. Iya. Diprioritaskan ketika pencoblosan. Iya, artinya Oke. tidak perlu mengantri lama-lama. Ya, Lur, kembali lagi bersama saya Rudi di channel Pondok Sehat Rakyat. Nah, saya di sini lagi-lagi bersama Mbak Vira. Jangan bosan ya, Lur. Tetapi saya rasa tidak bosan karena banyak inspirasi yang kita dapatkan dari Mbak Vira yang luar biasa ini. Gitu. Nah, di sini kan ya ini kan bulannya adalah bulan-bulan mau menjelang pilkada. Nah, pemilihan umum kepala daerah gitu ya. Nah, mungkin kita akan menyinggung ini Mbak Vira karena setahu saya kalau pilkada itu ya memang dirasakan dan apa ibaratnya itu pesta demokrasi rakyat Indonesia. Orang seperti saya, seperti Mbak Vira harusnya aku juga kan merasakan gitu ya. Hiruk pikuk dan kemeriahan gitu ya, kemeriahan dari pesta demokrasi yaitu yang dinamakan pilkada. Nah, ini sedikit-sedikit nyinggung politik Mbak Vira, nggak apa-apa ya. Saya nggak membahas calon, Lur, nggak membahas calon karena di sini saya nggak mendukung satu calon pun gitu ya. Kita harus netral. Ya, netral lah, netral. Tetapi nanti ketika waktunya ya harus nyoblos ya. Jangan golput, intinya gitu ya, ya Mbak Vira ya. Itu, jangan golput. Kita harus jadi apa? Pendidikan pemilih yang cerdas, pendidikan pemilih dan pemilih yang cerdas. Jadi intinya jangan golput ketika ada pesta demokrasi ataupun pemilihan kepala daerah seperti yang akan kita lalui di bulan Desember besok, gitu ya. Betul sekali. Oke, Mbak Vira, kira-kira menurut Mbak Vira ini dari sisi disabilitas gitu ya Mbak Vira. Saya merasa disabilitas ini apakah sudah dilibatkan banyak dilibatkan dalam hal perpolitikan. Kira-kira tanggapannya Mbak Vira gimana? Kalau dilibatkan dalam perpolitikan dari aspek mana dulu gitu? Karena ketika kita bicara aspek tentang pemilu misalnya, memang benar di Indonesia sendiri sudah banyak misalnya kayak KPU ya sebagai penyelenggara pemilu itu di Indonesia sudah banyak merekrut misalnya relawan demokrasi relasi untuk basis difabel. Oh, berarti banyak melibatkan relawan demokrasi ya? Iya. Dari unsur disabilitas. Iya. Memang ada khusus itu Mbak Vira? Ada khusus basis disabilitas yang memang itu banyak melibatkan teman-teman disabilitas. Betul sekali dan itu bertujuan atau berfungsi sebagai bagaimana sih relawan demokrasi ini basis disabilitas bisa memberikan edukasi pendidikan pemilih untuk disabilitas itu sendiri. Oke. Nah, dalam hal ini Mbak Vira dalam pilkada di tahun 2020 ini loh. Iya. Ini agak berbeda dan mungkin ada yang menganggap sangat berbeda. Karena apa? Pilkada ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Ya, dan itu sampai hari ini pun belum terselesaikan masalah itu. Nah, kiranya Mbak Vira, setahu saya ini informasi yang saya terima dari PKPU gitu ya, dari peraturan KPU dan juga lain-lain, ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan. Misalkan saja ketika dalam pencoblosan di TPS gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kan juga harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini kiranya gimana Mbak Vira tanggapannya terkait dengan disabilitas ketika nanti pencoblosan apalagi diterapkan dengan protokol kesehatan. Iya, ketika kita bicara tentang disabilitas, sebenarnya disabilitas itu juga tergolong dalam masyarakat yang rentan gitu. Iya, masyarakat yang rentan. Iya, ketika bicara COVID-19, seseorang non disabilitas pun juga rawan kan terkena akan virus ini, apalagi untuk teman-teman disabilitas yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari realitanya atau faktanya itu susah sekali menerapkan jaga jarak Pak Rudi. Karena apa? Karena teman-teman kita atau disabilitas itu sendiri kan pasti juga punya kebutuhan yang berbeda, juga
membutuhkan bantuan orang lain, jadi pasti berinteraksi secara dekat kan dengan orang lain, dan itu susahnya gitu loh. Dan untuk di pilkada ini sendiri yang selalu saya berikan masukan kepada pihak terkait adalah bagaimana misalnya ketika disabilitas ini nanti memilih gitu diprioritaskan dulu seperti itu, misalnya. Berarti harapannya yang difabel, tak potong sedikit ya, Iya. diprioritaskan ketika pencoblosan. Iya, artinya tidak perlu mengantri lama-lama gitu loh. Jadi ketika sudah tahu bahwa warganya ada yang disabilitas, ya segeralah berikan pelayanan semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan agar si disabilitas ini cepat pulang, cepat beristirahat, dan menghindari terpaparnya virus COVID-19 di disabilitas seperti itu. Berarti tidak hanya disabilitas tetapi harusnya ya masyarakat yang rentan juga gitu ya. Betul yang sekali. Harus didahulukan ketika pencoblosan itu dilakukan tanggal 9 Desember ketika pemilihan kepala daerah besok. Dan bagaimana itu terjadi secara maksimal? Ya kita harus melakukan pendataan dan konsep persiapan tersebut semaksimal mungkin, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Kira-kira yang bertanggung jawab dalam hal ini siapa Mbak Fira kira-kira? Yang bertanggung jawab dalam hal ini tentunya juga misalnya kalau dari desa pastinya juga kepala desa, lurah, jadi juga mereka harus segera mengetahui apakah di desanya tempat itu ada anggota yang difabel atau tidak, dan segera melaporkan misalnya ke PPK seperti itu. Oke. Berarti intinya prioritas disabilitas dan masyarakat yang rentan itu harus diutamakan ketika pencoblosan itu dilakukan. Iya, betul sekali. Terus gambaran secara umum Mbak Fira terkait dengan perpolitikan dan keterlibatan disabilitas tadi sudah sedikit disinggung. Iya. Sampai hari ini kira-kira harapannya apa Mbak Fira? Harapannya sebenarnya kan ini masih dalam konteks memilih ya. Tapi belum dalam konteks dipilih. Berarti disabilitas sampai hari ini hanya sebagai sebagai bahan untuk menyalurkan hak pilihnya saja gitu, tetapi tidak ada kesempatan untuk memberikan dipilih untuk menjadi itu ya, calon gitu ya. Iya, misalnya calon anggota legislatif gitu. Ya memang ada teman-teman kami yang misalnya mencalonkan tapi selalu gagal ya karena dianggap nggak mampu. Ya, kurang potensi dan lain sebagainya. Dan terkadang juga masih ada peraturan yang misalnya menyebutkan harus sehat jasmani dan rohani. Lalu apakah seorang difabel ini tidak sehat gitu? Kami sehat, hanya kemampuan kami saja yang berbeda. Saya rasa itu yang harus diberikan pemahaman lebih lagi agar masyarakat lebih mengetahui tentang mungkin lebih dalam apa sih itu disabilitas. Jadi disabilitas itu hanya berbeda kemampuan, tidak berbeda dengan yang lain. Oh Lur, jadi perlu diingat kalau disabilitas itu biasanya hanya dijadikan isu untuk meraup suara gitu ya. Harusnya disabilitas, teman-teman disabilitas itu kalau dalam hal perpolitikan, entah calon pilkada ataupun caleg, harusnya diberikan juga kesempatan, ya tidak hanya kesempatan untuk mencalonkan tetapi juga dipilih gitu ketika ada yang mencalonkan ya. Karena kapasitas disabilitas itu sebenarnya yang berbeda itu hanya kemampuan apa? Ya kemampuan fisiknya saja. Kalau memang dia disabilitas fisik, kalau sensorik ya kemampuan sensoriknya saja gitu. Tetapi dalam halnya lain itu masih bisa gitu ya, Mbak Fira ya. Jadi kami juga istilahnya kami juga tahu diri gitu loh. Ketika kapasitas kami mumpuni ya kami siap bersaing, tapi ketika kami merasa kami tidak mumpuni ya kami tidak akan bersaing. Contohnya saja, contoh singkatnya seperti ini. Tidak ada kan seorang disabilitas, misalnya disabilitas dari lahir yang memilih jurusan kuliah itu kedokteran. Karena mereka sudah sadar diri gitu loh, bahwa ini pasti tidak sesuai dengan
kondisi mereka gitu. Dan kadang itu pun juga masih dihambat gitu. Padahal kan ketika kita bicara tentang pendidikan kan education for all, pendidikan itu untuk semua. Ya, jadi harusnya pemerintah juga menjamin akan hal tersebut seperti itu. Artinya di sini Mbak Vira sebenarnya disabilitas itu punya kesadaran diri terhadap kemampuannya. Kalau mungkin di bidang kesehatan tadi ya apalagi dokter ya mereka sadar diri nggak mungkin gitu. Tetapi dalam hal politikan itu mereka kalau ada yang mencalonkan berarti mereka itu menganggapnya mampu gitu ya. Ya meskipun ada keterbatasan dalam hal lain. Tetapi jangan dikira meskipun keterbatasan dalam hal fisik misalnya, mereka dalam hal yang lain ini pasti juga mampu untuk mengimbangi yang non disabilitas. Pasti bisa disiasati lah nanti. Masih bisa disiasati. Ya, ketika kita misalnya menemukan kendala nanti di tengah jalan misalnya pasti ada solusi yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Oke Lur, sangat luar biasa sekali apa yang menjadi unek-uneknya Mbak Vira gitu ya. Bisa jadi Lur, unek-uneknya Mbak Vira ini adalah juga suaranya teman-teman disabilitas yang lain. Karena teman-teman disabilitas yang lain ini ada yang memang mampu menyuarakan seperti kayak Mbak Vira ini, tetapi ada juga yang tidak bisa menyuarakan gitu. Jadi ya ayolah dengan keterbukaan hati kita saling saling bisa memahami bahwasanya keterbatasan seseorang yang hanya fisik mungkin itu tidak menghalangi niat seseorang untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat untuk kemajuan negara, kemajuan daerahnya masing-masing. Gitu ya Mbak Vira ya. Dan satu lagi mungkin pesan dari saya yang selama ini pengalaman dari saya adalah bahwa masyarakat Indonesia itu masih memandang disabilitas itu sebagai charity atau ladang amal untuk dikasihani seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ketika kami diberikan kesempatan, kami juga bisa membuktikannya. Terima kasih. Jadi jangan menganggap ketika ada disabilitas gitu ya. Ya meskipun sekarang banyak Mbak Vira. Orang itu non disabilitas tapi karena mungkin itu yang merusak menurut saya. Merusak image kita image disabilitas. Jadi mereka pura-pura kakinya buntung, tangannya buntung untuk mendapatkan atau meraup uang. Padahal kalau sejatinya disabilitas itu tidak ingin dikasihani gitu ya Mbak Vira ya. Tetapi bagaimana mereka bisa dihilangkan hambatannya, bagaimana mereka dikasih peluang untuk bisa maju bersama. Jadi apa yang diinginkan oleh disabilitas gitu ya, bisa jadi tidak sama dengan yang kita pikirkan gitu ya Mbak Vira ya. Luar biasa sekali Lur terhadap pemikiran dari Mbak Vira. Apa yang bisa disampaikan lagi Mbak Vira? Cukup? Saya rasa cukup. Dan terkait dengan pilkada yang akan kita songsong, khususnya untuk teman-teman difabel maupun untuk masyarakat umum, marilah kita memilih itu dengan cara yang cerdas, marilah kita memilih dengan cara yang baik tanpa kita harus misalnya bertikai satu sama lain. Kita boleh berbeda pilihan asal kita masih dalam satu kesatuan, yaitu negara Republik Indonesia. Luar biasa sekali Mbak Vira ya. Saya senang sekali yang kata-kata terakhir. Kita bisa berbeda tetapi kita bisa beda pilihan. Kita bisa beda pilihan. Kita satu kesatuan. Kita satu kesatuan. Kita beda pilihan tetapi kita satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita akan mengobrol tentang apa lagi, dan itu kita lihat dari perspektif sudut pandang dari teman-teman disabilitas gitu ya Mbak Vira ya. Ini tadi kita sudah banyak ngobrol ya, ini sangat bermanfaat sekali Lur dan menginspirasi sekali bagi kita semua gitu ya. Oleh karena itu Lur, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kita minta saran dan kritiknya di komennya, karena masukan-masukan itu bahkan tolong kasih idenya juga, barangkali ada ide yang bagus untuk channel kami ya, nantinya bisa mengembangkan channel kita untuk bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Oke Lur, sekian dulu dari kami gitu ya, saya Rudi dan ini Vira Fitria gitu ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen gitu ya. Dan tentunya tetap share untuk channel kita ini,
di channel Pondok Sehat Rakyat, karena channel Pondok Sehat Rakyat ini sangat menginspirasi dan mengedukasi gitu ya. Oke Lur, sekian dulu dari saya. Salam Pondok Sehat Rakyat. Sehat, 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 bugar.